Hey, apa kabar? Kali ini kita tidak mereview produk ya. Kita akan membandingkan sistem operasi Android TV dan Google TV. Dan yang menarik, kedua sistem operasi TV dari Google ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing loh. Mana yang terbaik? Langsung saja, let's go! Sebelumnya kita flashback ke tahun 2020 ya. Subscriber lama pasti tahu nih, video saya yang berjudul Jangan Beli Google TV. Dan sayangnya video tersebut udah di-strike ya oleh YouTube. Jadi intinya pada waktu itu Google TV hanya sebagai launcher saja ya, bukan sistem operasi. Setiap Android TV sebenarnya bisa nih kita jadikan Google TV. Dan tentunya saat ini berbeda ya, Google TV hadir sebagai sistem operasi. Oke, kita kembali ke topik kita kali ini ya. Android TV versus Google TV. Keduanya sama-sama nih produk dari Google, namun tidak support backward maupun forward compatibility ya. Entah apa strategi Google, yang jelas kita diharapkan dua opsi nih, sistem operasi lama atau sistem baru. Yang sebenarnya sama-sama berbasis Android TV juga, dengan UI dan manajemen daya yang lebih baik. Untuk membandingkan kedua sistem operasi ini, kita bagi dalam 7 segmen ya. Yang pertama proses penyiapan perangkat. Waktu yang dibutuhkan untuk proses booting, UI, fitur, remote, storage untuk sistem operasi, dan performa dari kedua sistem operasi ini tentunya. Kita mulai dari proses inisialisasi atau penyiapan perangkat. Setup awal keduanya mirip-mirip ya, dimulai dari pairing remote, pemilihan bahasa dan wilayah, dan keduanya sudah Google Certified tentunya. Terdapat Google Assistant dan juga fitur Chromecast. Yang berbeda di Google TV ya, sepertinya remote infrared sekaligus Bluetooth jadi standar utama. Jadi kita dapat mengontrol TV sekaligus TV box dengan satu remote, meskipun TV tidak mendukung HDMI-C tentunya. Perbedaan lain, Google TV membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses penyiapan perangkat loh, sekitar 8 menit. Yang tentunya untuk mendownload dan juga menyiapkan konten di halaman depan Google TV. Dan waktu yang cukup lama ini tentunya hanya kita butuhkan saat setup awal Google TV saja. Sedangkan Android TV tidak membutuhkan waktu yang lama ya pada proses setup awal perangkat. Kita lanjut ke proses booting. Jadi di sini perangkat sudah kita setup dan kita nyalakan ulang ya. Di Android TV, proses booting awal membutuhkan waktu hanya 21 detik saja loh. Sedangkan Google TV dengan bermacam algoritma untuk menampilkan konten movie tanpa harus membuka berbagai aplikasi movie streaming, membutuhkan waktu lebih lama ya, yaitu 29 detik. Jadi untuk setup awal dan proses booting, Android TV memiliki performa yang lebih cepat jika dibandingkan dengan sistem operasi Google TV. Meskipun demikian, kedua hal ini dapat ditebus dengan UI Google TV yang terlihat sleek dan smooth, terlihat mempesona tentunya. Apalagi jika kita gunakan VPN US nih. Setiap kali kita mulai ulang, Google TV akan memperbarui daftar movie dan serial TV yang udah dipersonalisasi sesuai behavior kita ya. Begitu juga dengan aplikasinya. Kita tak perlu membuka Play Store untuk menginstal aplikasi. Google TV akan otomatis menawarkan game maupun aplikasi yang udah dipersonalisasi nih, sesuai minat yang tersimpan di akun Google kita. Dan bahkan untuk membuka Play Store, Google TV terkesan menyembunyikannya loh. Play Store tidak tampil di halaman depan, namun masih dapat kita akses ya melalui perintah suara Google Assistant. Dan tentunya relatif ya, meskipun sudah jadul, UI Android TV masih keren juga, lebih simple dan sangat elegan juga. Yang menarik dengan hadirnya Google TV, eksistensi Android TV masih berlanjut ya. Bahkan UI terbaru Android TV udah dimiliki nih dengan Google TV.
namun masih terlihat aneh ya. Dan tidak bisa dipungkiri, UI Google TV juaranya. Kemudian fiturnya, keduanya sudah mendukung voice command Google Assistant ya, dan fitur Chromecast juga. Namun ada fitur di Google TV yang tidak ada pada Android TV. Pada Google TV kita dapat menambahkan akun lain dan membuat akun anak juga loh. Jadi tampilan dan konten yang ditawarkan Google TV dapat dipersonalisasi sesuai akun pengguna yang kita gunakan. Kemudian tampilan akun anaknya keren ya. Di akun anak kita juga bisa nih membatasi waktu tonton dan membatasi konten atau aplikasi untuk anak kita. Dan di Android TV fitur akun anak ini tidak ada. Kemudian remote-nya. Seperti saya sebut di awal, selain Bluetooth, remote pada Google TV dilengkapi nih dengan infrared juga. Dan sepertinya sudah menjadi standar ya. Yang menarik, Google TV dapat secara otomatis mendeteksi TV yang kita gunakan dan menentukan kode infrared yang tepat untuk TV kita. Jadi tanpa TV yang mendukung HDMI CEC, kita masih bisa nih mengontrol TV sekaligus TV Box dengan remote di Google TV. Perbedaan lain ada pada tombol voice command ya. Di Android TV kita cukup menekannya sekali saja untuk melakukan perintah suara. Sedangkan di Google TV kita harus menekan dan menahan tombol voice command untuk perintah suara. Sekarang kita bandingkan storage yang digunakan untuk sistem operasi keduanya. Android TV dari 8 GB tersisa 5,4 GB ya. Jadi Android TV membutuhkan 2,6 GB hanya untuk sistem operasi saja. Sedangkan Google TV ternyata lebih besar ya. Dari 8 GB hanya tersisa 4,6 GB saja loh. Jadi ukuran sistem operasi Google TV lebih besar ya, yaitu sekitar 3,4 GB. Android TV ternyata lebih efisien ya jika kita bandingkan dengan Google TV. Dan yang terakhir, performanya. Karena sama-sama berbasis Android TV, performanya tentu mirip-mirip ya. Namun yang berasa adalah load halaman awal pada Google TV, yang terlihat lebih lama daripada Android TV. Dan karena Google TV masih baru, brand-brand TV masih beradaptasi juga nih, dalam membuat custom firmware Google TV untuk produk mereka tentunya. Seperti Kuka dan Xiaomi TV ya, yang Google TV-nya masih nge-bugs, namun udah dipaksa nih untuk dijual juga. Kesimpulannya, sistem operasi Android TV belum kadaluarsa ya. Pengembangan Android TV masih lanjut, jadi nggak masalah nih kita pakai Android TV. Bahkan jika Anda lebih menyukai hal yang simple, praktis, dan performa yang bagus, Android TV tentu pilihan Anda ya. Beda hal jika Anda ingin menikmati hal yang lebih baru dan fokus buat menikmati konten streaming. Google TV merupakan pilihan yang tepat ya. Karena Google TV lebih terintegrasi nih dengan konten streaming. Dengan demikian kita nggak perlu lompat ke aplikasi lain untuk menikmati movie yang ada di aplikasi streaming lain ya. Karena semua konten ada di halaman depan Google TV. Dan tentunya akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih ya, baik dari segi security, fitur, dan update sistem operasi tentunya. Oke, saya Mr. Bibo dan sampai jumpa.